Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayatnya kita bisa terus menikmati nikmatnya dan bahagianya kehidupan ini. Baik, sholawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah nih teman-teman, kita bisa berjumpa walaupun dalam video seperti ini. Spesial saya buat video ini buat adik-adik yang sekarang sudah mulai masuk sekolah dari SMK Negeri 1 Karangtengah ya. Saya sempat main ke sana, luar biasa luas, kemudian ada perikanan di belakang tuh pertanian, wah keren banget. Kalau saya harus sekolah lagi kayaknya saya memilih SMK Negeri 1 Karangtengah gitu kan ya. Karena keren, asli emang keren. Selamat buat teman-teman yang sudah masuk ke SMK, mudah-mudahan pilihan teman-teman ini adalah suatu pilihan yang terbaik buat teman-teman untuk bisa meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan kemampuan, dan meningkatkan jaringan buat teman-teman. Baik, hari ini tujuan dari video ini adalah ingin berbagi tentang kewirausahaan, tentang peluang-peluang bisnis. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat diri kita lebih bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya adalah dengan cara berbisnis. Berbisnis hubungannya dengan pelajar gitu kan. Ada beberapa pertanyaan nanti. Apakah bisa pelajar memulai bisnis? Apakah bisa pelajar untuk bisa berbisnis gitu kan ya? Atau yang selanjutnya berhubungan dengan bisnis online teh naon gitu kan, bisnis online itu apa gitu kan. Terkadang kita sering nggak tahu juga bisnis online itu apa, hanya sebatas berpikir oh bisnis online itu bisnis anu berhubungan dengan online, jualan pulsa, jualan kuota gitu kan ya. Tidak seperti itu aja, tapi bisnis online itu luas, nanti kita akan bahas. Nah, kenapa tadi pertanyaannya, kenapa pelajar harus bisa belajar tentang kewirausahaan? Fokusnya adalah bisnis online. Kenapa? Yang pertama teman-teman, pelajar itu punya peluang yang baik, punya kesempatan yang baik. Kesempatan dan peluang seperti apa? Gitu kan ya. Pelajar itu masih sangat memiliki memiliki banyak cara untuk menikmati kegiatan, masih sangat banyak caranya. Kenapa? Karena pelajar notabene masih pada muda, di bawah umur 20 tahun, belum punya beban pikiran yang berat seperti kami-kami ini gitu kan ya, yang umurnya udah lebih senior, tidak tua ya tetap muda. Yang masih udah senior ini sudah banyak pikirannya, sudah menikah, apalagi sudah punya anak, itu banyak yang dipikirkan. Jadi untuk belajar dan untuk berbisnis atau membuat hal yang baru itu perlu pikiran atau perlu beban yang lain gitu kan ya, perlu usaha yang lebih gitu. Akan tetapi buat teman-teman, peluangnya masih sangat bagus karena teman-teman masih bisa menikmati, masih bisa enjoy lah, belum banyak beban gitu kan ya. Ini peluang yang bagus, jadi saat yang tepat buat teman-teman untuk belajar tentang bisnis gitu kan. Apalagi bisnis ini bukan hanya sebatas hitungan seperti matematika hiji dua tilu, bukan seperti itu. Bisnis ini berbasisnya adalah dari mental, karakter, leadership, mental lah terutama. Bisnis itu berhubungan dengan mental. Jadi mental itu dibangun dari sekarang, pada saat teman-teman sudah siap gitu. Sekarang pun saya yakin teman-teman sudah siap, itu bisa melejit, itu bisa luar biasa hasilnya. Ya, kemudian yang kedua adalah kebanggaan. Saat teman-teman sudah belajar di SMK, apalagi sudah mau berprestasi gitu kan, ranking naik gitu kan, tapi punya nilai lebih lain. Nilai lebihnya apa? Teman-teman sudah bisa berwirausaha, sudah bisa minimal memperlihatkan aku tuh ada gitu kan, ada apa? Aya dagangan gitu, atau bisa produktif gitu, minimalnya itu atau yang lainnya apa, teman-teman sudah bisa menghasilkan materi uang gitu kan ya, secara mandiri gitu. Apakah bisa? Tentu pasti bisa. Banyak sekali contoh-contoh. Sok teman-teman boleh nanti YouTubean di Google atau cari dimanapun, atau mungkin ada di lingkungan teman-teman
yang masih muda, masih sekolah tapi sudah punya penghasilan luar biasa. Saya punya bimbingan, saya membimbing beberapa anak sekolah, membimbing beberapa teman-teman mahasiswa juga untuk digital marketing. Saya bimbing dia dari nol gak bisa apa-apa, sampai sekarang ada yang sudah, yang sekolah lah contohnya, yang sudah sekolah, itu penghasilan per bulan 3-5 juta itu gampang kata dia. Bahkan ada dia pernah sampai ke kemarin pas lebaran dia sampai ke 15 juta. Modalnya apa? Modalnya mau aja, gak butuh modal besar. Apakah teman-teman bisa? Teman-teman yang di sini bisa? Akang teteh, adik-adikku sekalian bisa? Pasti bisa. Kuncinya apa? Mau saja. Mau berusaha, mau apapun itu. Nah, akan tetapi ada masalah nih, ada kepercayaan yang salah, false belief-nya. Ada mental block yang sering menyerang kita nih pada saat kita mau berusaha. Ada mental block-nya. Apa mental block-nya? Gitu kan ya. Ini banyak sekali. Banyaknya kenapa? Karena kita yang sering memikirkan itu, gitu kan ya. Cuman nih, saya gambarkan ya, saya coba. Sebentar. Mental block. Apa sih mental block itu? Mental block itu pemikiran kita, pemikiran negatif kita yang menghalangi mental kita untuk bisa lebih berkembang. Saat kita yakin, saat kita bilang oke, saya pasti bisa, mental block ini yang datang. Si keraguan ini yang datang. Contohnya apa? Ya, contoh paling sederhana misalkan tentang bakat. Ini kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan nanti saya coba bikin ininya ya, tulisan teksnya ya. Contoh gini, saya mah nggak bakat, bisnis teh, saya mah kemampuan di berdagang teh, apalagi bisnis online bakat lagi, saya mah orang kampung, saya mah gaptek, bla 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 bla. Itu yang sering datang di pikiran teman-teman, ya termasuk saya dulu seperti itu. Akan tetapi perlu kita ketahui bakat itu tidak dilahirkan. Kata kuncinya bakat itu gak dilahirkan, gak ada orang yang pas lahir gitu jago ngetik langsung gitu, jago main game gitu, jago langsung pas kerik langsung menghasilkan uang, enggak. Bakat itu diasah, bakat itu dilatih. Seperti teman-teman hari ini melihat video ini, teman-teman sedang melatih diri untuk berbakat. Jadi apakah bakat ini jadi masalah? No. Bakat ini bukan masalah. Ya. Tinggal pertanyaannya mau atau tidak. Ya. Bakat ini bukan jadi masalah. Masalahnya tinggal mau atau tidak saja. Ya. Oke, selanjutnya. Sesudah bakat ini apa yang terjadi? Kadang-kadang kita contoh kasus apalagi ya. Misalkan ini background keturunan, latar belakang. Contohnya apa? Saya mah keturunan orang miskin, gak ada modal. Contoh ya. Saya mah orang kampung, mana mungkin bisa sukses. Itu mental block seperti itu yang sering datang, kadang-kadang suka datang. Dan datangnya itu diundang. Diundang gara-gara apa? Pikiran negatif. Kan ini datangnya dari pikiran negatif. Ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan si latar belakang ini ada gitu kan, apakah betul kemiskinan terus kampung itu jadi masalah? Enggak sekali. Banyak orang kampung sukses banyak banget. Banyak orang yang lulusan SD pun sukses banyak pisan. Kuncinya apa? Balik lagi ke sini. Mau atau tidak? Ya. Ini si mental block ini luar biasa. Ini sangat jadi penyakit. Penyakitnya para pengusaha itu adalah mental block. Bukan hanya pengusaha, siapapun itu penyakitnya adalah mental block. Mental block datang itu dari mana ya? Ujuk-ujuk gitu pas datang langsung bleg mental block, enggak. Akan tetapi mental block itu datangnya ke sini nih. Datangnya ke bisikan ke hati. Bisikan negatif itu datangnya dari siapa? Teman-teman tahu kan siapa yang ditugaskan untuk membisikkan, yang bertugas lah ya, bukan bertugas atau dan dia
si setan, iblis itu, dan dia memberikan, ingin mengajak kita makhluk manusia menemani dia di neraka dengan membisikkan saja. Bisikan yang kecil ke dada kita yang membuat kita berpikir hal-hal negatif, itu yang berbahaya. Ya, teman-teman, mulai saat ini yuk kita hempaskanlah si mental block ini. Saya yakin pasti teman-teman dalam hati, wah saya punya kelemahan ini, pasti saya pun sama. Tapi jangan jadikan semua kelemahan itu, jangan jadikan semua kekurangan itu adalah Anda, jangan jadikan itu Anda. Jadikan saja itu adalah pemicu. Saya gak bakat, pemicunya berarti saya harus berbakat. Bagaimana caranya saya belajar? Saya orang kampung, saya gak bisa sukses. Cari solusi biar di kampung kita bisa sukses. Salah satunya apa? Belajar bisnis online. Dimanapun itu bisa. Ya, balik lagi ke sini. Jadi mental block ini bukan masalah kalau menurut saya. Setiap orang punya mental block, akan tetapi setiap orang bisa menghalau si mental block itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman, bagaimana cara menghilangkan mental block ini adalah dengan iman, dengan yakin. Yakin saja. Yakin saya pasti bisa. Yakin saya pasti bisa. Kalau kita gak punya kemampuan, yakin saja kita belajar, nanti kita punya kemampuan itu. Kalau kita gak punya modal, yakin saja nanti modalnya akan ketemu. Modal itu bukan tok hanya duit. Akan tetapi modal itu adalah waktu kita, investasi kita untuk belajar, gudah gidig kita silaturahmi, itu adalah modal. Itu bukan hanya duit. Jadi gak ada alasan untuk teman-teman untuk gak bisa sukses, semuanya punya peluang yang sama. Semuanya menghabiskan waktunya 24 jam. Gak ada saya misalkan saya 20 genap jam, lebihan 2 jam, enggak. Semua sama menghabiskan waktu yang sama, 24 jam dan semua berpeluang untuk mendapatkan kesuksesan. Tinggal kitanya mau atau tidak. Tinggal kitanya mau atau tidak, itu aja kuncinya. Ya, oke kita lihat ya. Yakin. Rumus gini ya, rumus yakin tuh kayak gini. Saat kita yakin, nih saat kita yakin ya. Saat kita yakin, perasaan yang akan timbul saat sesudah kita yakin adalah PD. PD itu apa? PD itu adalah percaya diri. Saat kita sudah yakin, oke, saya yakin, pasti bisa. Dada sudah terpenuhi oleh rasa yakin, pikiran sudah sinkron dengan hati, pede lah kita. Lebih berani ya. Dari pede nanti akan timbulnya apa? Jadi optimis. Ya, dari pede nanti akan timbulnya apa? Timbul optimis. Sesudah optimis nanti akan keluarlah nanti si rasa berani. Itu kuncinya. Dimulai dari yakin, kemudian nanti kita akan jadi pede, kemudian kita akan optimis, selanjutnya kita akan berani. Berani untuk melakukan, berani untuk aksi. Ya, berani, yakin, pede, optimis, dan berani. Beda halnya dengan kalau diawali dari ragu. Beda dengan ragu. Yakin dan ragu itu pembatasnya tipis sekali. Dan si ragu ini, sok saya tanya, siapa yang suka membisikkan keraguan-raguan? Si setan itu kerjanya. Yang cuman membisikkan keraguan. Sederhana. Yakin dan ragu itu sederhana. Simple. Bedanya tipis. Tapi dampaknya luar biasa. Saat kita ragu, ya, ini gak akan saya tulis. Takutnya nanti kebayang-bayang. Dari ragu ini akan timbulnya apa? Akan timbulnya ketidakpedean saat kita sudah ragu. Oke, ragu itu kayak gini ya. Oke, saya yakin pasti bisa. Bisa gak ya? Nah, bisa gak ya? Gitu kan. Itu ragu. Saat sudah ada kata-kata seperti itu, akan jadi gak pede. Bisa gak ya? Itu kan ciri-ciri orang gak pede. Yakin gak ya? Bisa gak ya? Sesudah gak pede itu akan timbul pesimis. Pesimis, akhirnya apa? Keluarnya jadi apa? Jadi takut. Jadi takut.
Kalau udah takut, dia gak ngelakuin apa-apa, udah berhenti kalau udah takut. Beda halnya dengan kita mengawali dengan yakin. Kalau yakin, ya dari yakin ini akan timbul percaya diri. Dari percaya diri jadi optimis, akhirnya dia berani. Itu yang membedakan cuma yakin dan ragu saja. Jadi teman-teman, mulai hari ini, saya yakin sudah dimulai di beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, teman-teman sudah memantapkan diri, yakin untuk bisa di sekolah di SMK Negeri 1 Karangtengah ini, sudah yakin, sudah mantap. Saya akan jadi orang berhasil, saya akan jadi orang sukses. Salah satu caranya adalah dengan cara bersekolah di SMK ini. Ya, ini. Jadi harus dimantapkan dari sekarang. Yakin aja. Saat datang ragu, hilangkan itu. Karena berbahaya di si ragu itu. Jadi kalau ada si mang-mang ini, si ragu-ragu ini, bahasa Sundana mang-mangnya ragu. Jadi kalau ada si ragu ini, tepis langsung. Caranya gimana? Gampang. Contoh lah, yakin pasti bisa. Pada saat ada datang nih pikiran negatif, langsung kita kepalkan tangan, yakin pasti bisa. Gitu aja, sederhananya gitu. Gitu kan. Selanjutnya gimana? Selanjutnya, nih saya ganti lembar ya. Sesudah kita tadi menyiapkan keyakinan kita, yakin teh iman gitu. Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang sukses. Sesudah kita beriman, sudah kita yakin. Selanjutnya yang harus kita lakukan, tadi kan yakin ya. Tadi yang pertama yakin, kemudian yang kedua kurang jelas ya. Saya ganti dulu. Ya. Yang pertama yakin, kemudian yang kedua ciptakan tujuan. Yang pertama yakin, yang kedua kita ciptakan tujuannya. Kita harus punya tujuan. Sekolah kita di SMK ini, tujuannya apa harus jelas. Kita buat goals-goalsnya, kita buat tujuan-tujuan kita. Termasuk dalam berbisnis. Dalam berbisnis pun, walaupun teman-teman masih belajar, harus punya tujuan. Target saya bulan depan harus menjual apa. Target saya bulan ini saya harus mendapatkan apa. Target bulan ini saya harus dapat relasi kemana saja. Target bulan ini saya harus dapat berapa ratus juta gitu. Contohnya gitu. Harus punya tujuan. Kemudian selanjutnya adalah konsisten. Selanjutnya adalah konsisten. Saat sudah yakin, saat sudah punya tujuan, jelas jalannya mau kemana, konsisten, lakukan terus. Ya. Ketiga ini yakin, tujuan dan konsisten ini perlu ada pengikat. Pengikatnya apa? Action. Pengikatnya action, lakukan saja. Ikhtiar. Doa tanpa ikhtiar itu nggak bisa. Doa itu harus berbarengan dengan ikhtiar. Yakin itu harus berbarengan dengan ikhtiar. Kenapa? Yakin ini kan mental nih, niat, yakin. Harus diikat biar gak datang si ragu, lakukan dulu. Nanti si ragunya hilang. Saat kita punya tujuan, lakukan dulu. Sebelum ragu datang, tujuan kita jadi buyar. Konsisten, melakukan pengulangan, terus melakukan istiqomah dengan cara beraksi. Itu teman-teman ya. Jadi ini yang harus kita lakukan kalau misalkan kita mau mendobrak si mental block tadi, menghilangkan mental block tadi dengan cara menguatkan keyakinan. Dari yakin akan timbul pede, setelah pede akan optimis, setelah optimis kita akan berani. Bagaimana caranya kita harus berani? Yaitu dengan cara melakukan saja. Apapun yang mau kita lakukan. Saya kasih contoh ya, mohon maaf ini buat Bapak Ibu Guru, saya sedikit jorok contohnya. Contohnya gini aja. Kalau misalkan kita kebelet pipis, kebelet mau ke belakang lah. Sementara toilet ada di depan kita. Kita mikir gini gak? Aduh di WC aya cai tanya. Aduh di toilet ada gayung gak ya? Di toilet ada airnya gak ya? Gitu. Mikir gitu gak? Enggak. Pasti teman-teman langsung lari ke toilet. Kalau gak ada gayung cari gayungnya. Kalau gak ada air nyalain airnya gitu kan. Kalau ada orang diketrok-ketrok dulu gitu.
Seperti halnya teman-teman mencapai tujuan Anda. Mencapai tujuan, mau berbisnis contohnya. Bisnis itu ada di depan Anda. Kadang-kadang kalau saat kita yakin, oke, yakin saya pasti bisa. Sehari besoknya yakin saya pasti bisa. Sebulan selanjutnya yakinnya itu udah hilang. Makanya yang harus dilakukan saat kita sudah yakin, saat kita sudah tahu tujuannya adalah melakukan, melangkah saja. Kalau misalkan di perjalanan nanti ternyata kita kurang ilmunya, belajar. Kalau kita kurang relasinya, cari gitu. Itu yang harus kita lakukan. Jadi cara mengikatnya adalah dengan lakukan saja. Ikhtiar, kewajiban kita adalah ikhtiar. Soal hasil kita serahkan sama Allah. Ya, paham ya? Kita setuju ya? Kita lanjut. Itu cara untuk memperkuat keyakinan dan menghilangkan si mental block. Itu tadi soal pelajar. Bisa gak sih pelajar berbisnis? Pasti bisa. Ya, tinggal mentalnya kita bangun sekarang. Ya. Terima kasih nih Bapak Ibu guru sekalian yang sudah mau mengundang saya untuk diskusi. Mudah-mudahan nanti di saat kondisi sudah baik, sudah normal kembali, saya ingin silaturahmi bertemu dengan adik-adik sekalian. Yuk kita diskusi bareng seperti apa gitu kan ya. Tentang apapun itu, terutama tentang bisnisnya, karena saya praktisi bisnis, saya ingin berbagi gitu kan ya. Kemudian selanjutnya, kenapa harus bisnis online? Nah, pertanyaannya kenapa harus bisnis online nih? Ya. Kenapa pelajar punya kesempatan yang baik untuk menjalankan bisnis online? Tadi kan saya bilang pelajar berbisnis itu peluangnya bagus karena belum punya beban. Sekarang fokus ke bisnis online. Ya. Kenapa pelajar punya kesempatan baik untuk berbisnis online? Karena kaum milenial itu sudah sangat akrab dengan internet. Sudah sangat ahli. Sudah sangat kesehariannya lah dunia online gitu kan ya. Tinggal bagaimana dia untuk bisa memanfaatkan fasilitas online ini, internet ini, gadget ini, untuk bisa lebih bermanfaat. Contohnya, saya punya handphone saya mah murah, 1.500.000 misalkan 2 jutaan. Murah handphonenya, internetnya sama, 50.000 sebulan. Tapi dari handphone harga 2 jutaan dan internetnya harga segitu, bisa menghasilkan per minggu bisa sampai 5 juta, per minggu bisa sampai berapa juta, per bulan bisa puluhan juta. Dari modalnya apa? Dari handphone yang sudah dimiliki. Kalau gak punya handphone, bisa menggunakan internet atau PC atau laptop. Datang ke warnet. Gitu. Kalau sekarang warnet masih ada kayaknya, itu masih banyak lah. Atau di sekolah pun bisa dimanfaatkan sebetulnya mah. Gitu. Apalagi di sekolah ada wifi gitu kan, gak ada kuota wifi di sekolah gitu. Pas jam istirahat, sesudah belajar istirahat, sok sabari belajar bisnis online, keren bisa. Gitu teman-teman. Jadi peluangnya masih bagus nih buat siswa. Karena apa? Yang tadi balik lagi ke awal, siswa belum banyak, pemikirannya belum banyak. Kemudian yang kedua, siswa, pelajar ini sudah sangat akrab dengan dunia online. Ya, dunia internet loh sudah sangat akrab. Sekarang sedikit-sedikit Google, sedikit-sedikit YouTube gitu kan ya. Kalau dulu orang zaman dahulu nanya-nanya, kudu ke orang pinter, punya dia ke naon gitu kan. Kalau sekarang enggak, gitu kan. Termasuk nanya-nanya soal peruntukan jodoh misalkan. Dulu menanya ke dukun, ke orang pinter. Sekarang mah cukup tanya ke Google. Google lebih banyak pengalamannya karena banyak sumber itu terkumpul di Google salah satunya. Berarti dengan sifat yang sekarang, tren sekarang yang lebih banyak ke online, ke internet, itu peluang yang baik buat teman-teman karena teman-teman sudah familiar lah dengan dunia seperti itu. Kemudian yang lebih mendasarnya adalah bisnis online itu bisnis online itu modalnya rendah. Kenapa modalnya rendah? Cok bayangkan kalau teman-teman mau bisnis offline. Contohnya jualan seblak lah di pinggir jalan. Berarti kan harus menyiapkan gerobaknya, harus menyiapkan tenaga kerja, harus menyiapkan bahan-bahan, itu butuh modal. Walaupun gak besar tapi tetap butuh modal.
Tapi dengan bisnis online, teman-teman cukup dengan memasarkan aja via online. Barangnya siapa? Barang orang lain pun bisa kita jual. Tidak harus barang kita, kita cari seblak terenak. Bisa kita jual kemana? Jualnya ke seantero planet. Nah, kemanapun jangkauannya luas, nanti kita bahas. Ya, jadi modalnya itu rendah. Tidak seperti modal offline. Seperti buka warung gitu kan ya. Pengalaman saya pribadi, saya dulu berbisnis kuliner. Saya punya bisnis kuliner, saya punya rumah makan. Modalnya itu padat modal sekali. Bisnis kuliner itu padat modal sekali. Saya harus sewa gedung, saya harus bayar karyawan, saya harus beli bahan baku, saya harus marketing pula gitu kan. Penjualan harus butuh marketing. Gitu kan. Lama-kelamaan karena tren sekarang sudah berubah ke dunia online, tren konsumen sekarang berubah. Gak mau pergi gitu, gak mau panas-panasan, cukup pesen Grab, pesen ojek online gitu, nanti langsung datang. Sekarang trennya seperti itu. Akhirnya apa? Saya kasih fitur baru dengan tambahan sistem online. Dan ternyata tanpa saya membuka toko, tanpa saya membuka rumah makan, saya bisa berbisnis kuliner dengan menggunakan via online dan tanpa saya harus punya produk. Saya ambil dari beberapa teman-teman yang berjualan, saya bantu ingin menjualkan. Saya dapat komisi dan modalnya itu rendah, sementara keuntungannya padat sekali. Jadi saya modalnya cuma kuota, HP, dan relasi. Tapi dari situ ada closing, terjadi transaksi penjualan. Yang ngirim siapa? Mereka aja yang jual. Saya cuma bantu memasarkan, tapi dapat keuntungan di situ. Jadi para pembisnis online itu kalau yang pinter gitu kan ya, dia bisa kerjanya sambil tiduran, sambil belajar, sambil jalan-jalan gitu. Itu jadi bukan masalah tabu lagi, bukan sesuatu hal yang tabu. Orang-orang yang berbisnis di dunia online itu punya penghasilan luar biasa, itu bukan hal yang aneh lagi. Seperti contoh tadi siswa yang saya ajari, jadi saya mentori, dia belajar dropshipper, digital marketing, itu penghasilannya udah melebihi PNS. Guru misalkan 5 juta, ini udah lebih. Bisa per bulan bisa sampai 15 juta malahan kemarin pas saya cek waktu bulan lebaran kemarin. Itu keren sekali, itu asli keren sekali. Itu bisa diterapkan sama teman-teman, sangat bisa. Gampang. Hesean kene belajar masa SMA kalau saya dulu. Kalau belajar digital marketing gampang. Bisnis online itu gampang. Tinggal mau atau tidak ya. Kuncinya itu tinggal mau atau tidak. Kemudian yang kedua, kenapa harus bisnis online? Karena pasarnya luas. Kenapa harus bisnis online? Selain modalnya rendah, pasarnya luas. Yang bisa melihat marketing kita, yang bisa melihat iklan kita itu seantero bumi, saplaneten gitu kan. Itu luas sekali pasarnya. Kalau kita jualan offline, misalkan buka warung, buka toko gitu. Memang bagus, tapi yang membelinya itu hanya sekitar situ saja, lokal-lokal saja. Mungkin yang lewat atau siapa, mungkin itu aja yang beli. Tapi kalau misalkan kita sudah menerapkan online, mau bisnis offline apapun itu, tapi kita menerapkan sistem online dengan marketing online, itu jangkauannya sangat luas. Sangat-sangat luas. Kita jualan seblak misalkan di Mande, yang lihat iklan seblak kita di Australia gitu kan ya. What is this seblak misalkan ya. Sampai dia pesen misalkan seblaknya kering nak gitu. Jadi tinggal ninyuh di Australia. Itu sangat bisa dan sekarang seblak itu, jadi ngobrolin seblak ya. Ya makanan-makanan Indonesia itu sudah merambah ke negara lain. Salah satunya dengan cara bisnis online, dengan didukung sistem online. Ya. Paham ya? Oke, yang selanjutnya adalah konsumennya sekarang sudah berubah. Perilaku konsumen sekarang sudah sangat-sangat berubah. Terlebih terpicunya lagi dengan kemarin masa pandemi kemarin, ya sekarang pun masih dalam proses pemulihan. Semoga kita doakan ya, semoga ini cepat berlalu ya, biar bisa kita berjumpa, biar nyaman untuk bersilaturahmi gitu kan ya.
Pola konsumen jadi berubah sekarang. Yang dulu saat zaman-zaman lalu, contoh pas lebaran lah ya, beli baju itu jubel-jubel gitu kan ya, di jalan raya teh menipinuh gitu kan untuk beli baju. Ya walaupun kemarin juga tetap sama ada yang seperti itu, tapi gak banyak. Tapi sekarang apa? Dengan adanya fitur-fitur online ini, marketplace, Shopee dan lain-lain, Lazada atau apapun itu, bahkan di Facebook pun banyak yang berjualan, itu lebih baik memilih untuk sambil rebahan, ya pas bulan puasa teh rebahan, ngagoler, ke angin-angin, mesen via online gitu kan, pesan-pesan, ini cocok, ini enggak, ini cocok, ini enggak gitu. Tinggal di truk transaksi, tunggu barang datang. Jadi gak usah panas-panasan. Itu trennya sekarang sudah mulai kayak gitu. Termasuk pesan makanan. Gitu kan ya. Itu pesan makanan via online, via ojek online itu luar biasa itu pemasukannya. Ya. Jadi ini kita harus menyesuaikan dengan konsumen. Skala perusahaan besar pun itu akan punah kalau misalkan dia tidak mengikuti tren yang sekarang, tidak menyesuaikan dengan konsumen sekarang yang lebih menyukai online. Sekelas mall yang besar itu sekarang sepi. Kalau misalkan dia nggak membuat marketplace atau tidak menerapkan sistem online, mungkin dia sudah punah. Bisnis yang besar itu. Sekarang mah lebih mudah dengan mallnya teh seperti Shopee lah. Shopee atau Lazada lah. Itu teh mall sebetulnya. Via online. Kita bisa berselancar di situ cari-cari, gak usah pegal kaki kuda giding gitu kan. Tinggal pilih klik, itu pada datang sendiri nanti barangnya. Tinggal bayar gitu kan ya. Jadi fungsi mall sekarang itu bukan sebagai penjualan barang, jadi itu cuma display saja. Mereka nyimpan barang di situ. Penjualan banyaknya online, itu sudah sangat terjadi hari ini. Karena apa? Trennya konsumennya sudah berubah, ya. Kemudian yang sekarang selanjutnya adalah modal ya. Sebentar saya review dulu. Modalnya rendah. Jadi ini bisa diterapkan oleh teman-teman pelajar. Contohnya dengan menjual barang orang atau dropship atau reseller, itu bisa dilakukan. Penasaran caranya? Bisa hubungi saya untuk belajar. Sangat terbuka sekali. Kemudian pasarnya luas. Hubungannya dengan pelajar apa? Pelajar masih senang main, masih senang jalan-jalan gitu kan. Masih senang dengan tantangan-tantangan baru. Ini pasarnya luas sekali. Kalau dengan via online kita bisa berjejaring. Saya yakin teman-teman di sini punya Facebook, punya Instagram gitu kan ya. Bikin Facebook, bikin Instagram gampang, bikin email gampang. Kalau saya mah zaman dulu bikin email teh liar. Saya nyuruh ke tukang warnetna dulu teh, kalau dulu mah pakai warnet kan Kang hayang pangadamelkeun email gitu kan. Sekali bikin email teh dulu 15.000. Sekarang mah cukup klik nomor nama di Google Gmail, gampang sekali. Sementara basicnya cuma itu aja. Sekarang tuh kalau teman-teman sudah punya medsos, sudah punya ini, itu gampang. Teman-teman saya ya, yang jualan via online, hanya menggunakan Facebook saja, itu penjualannya sudah luar biasa. Sudah sangat luar biasa. Contoh sebelum saya lanjutin ini cerita saja. Pada masa pandemi ini bisnis utama saya adalah punya travel. Saya punya travel umroh haji, kemudian travel domestik. Apakah terpengaruh dengan adanya pandemi ini? Sangat. Saya yang paling, kalau di diagramnya itu loser winner itu, saya yang paling ujung loser, yang paling kalah dengan pandemi ini. Karena apa? Ya yang jalan-jalan nggak bisa, yang umrohan kan kemarin ditutup, bahkan hajian pun sekarang kita belum tahu dibuka atau tidak. Itu ditutup, nggak bisa. Akhirnya apa? Saya nggak punya pendapatan dong untuk bisnis utama saya. Tapi saya ternyata melihat istri, saya nyuruh istri, Mi, hayu jualan online. Saya ajarkan gini. Biasanya ngajarin orang, sekarang ngajarin istri gitu kan. Alhasil apa? Saat lebaran, istri saya omsetnya luar biasa. Allah maha adilnya di situ. Saat saya tersendat, bisnis istri saya yang baru itu, yang bisnis online itu naik. Momennya pas lebaran gitu kan ya. Jual baju, jual kerudung.
Barang siapa? Barang orang lain, nggak perlu stok. Modalnya apa? Modal pulsa doang, modal silaturahmi. Silaturahminya bukan datang juga, via online, ngechat WA dan lain-lain. Ya itu aja. Itu sudah sangat terasa. Terbantulah saya beli baju lebaran, baju istri, baju anak dari istri gitu. Ya alhamdulillah gitu kan ya. Ternyata ini bisa diterapkan oleh siapa saja. Ya, teman-teman. Jadi kita review lagi dari awal. Apakah pelajar bisa berbisnis? Sangat bisa. Cari referensinya, banyak sekali pelajar yang sudah berbisnis. Ya. Apakah pelajar bisa menjalankan bisnis online? Sangat bisa, karena peluangnya teman-teman masih sangat luas. Bisnis online ini masih sangat luas. Asli saya sangat luas. Saya pribadi, contohnya aja saya menjual properti, perumahan via online. Saya bukan developer, tapi saya jualan rumah. Saya konsultan properti. Dalam hitungannya saya konsultan properti. Contohnya aja, satu rumah harga 200 jutaan. Saya dapat komisi dari menjual saja. Ya, tidak perlu membangun, tidak perlu beli tanah, tidak perlu jual apa lagi. Cukup mereferensikan aja menggunakan Facebook, saya upload gitu ya. Perumahan ini bagus, keren gitu. Tinggal upload aja di Facebook, nanti ada yang minat, tinggal saya lemparkan ke perusahaan, ke developer. Ini ada yang mau beli. Akhirnya apa? Kalau dia jadi beli, syukur alhamdulillah. Akhirnya saya dapat komisi. Komisinya besar untuk properti. Gitu. Kerjaannya apa? Saya cukup main HP doang. Ya. Nah, tadi teman-teman semuanya punya HP? Pasti punya, 90% punya HP lah. Apakah handphonenya sudah bisa online? Pasti. WA-an gitu sering gitu kan ya. Jadi potensi yang teman-teman miliki, si handphone itu yang teman-teman ada dipegang itu, atau sekarang lagi nonton di handphone mungkin ya, atau nonton bareng-bareng, itu potensi yang teman-teman miliki. Selain masih muda, toolsnya, alatnya juga ada, tinggal diberdayakan. Tadi saya bilang kan, handphone saya 2 jutaan, tapi dari HP itu bisa menghasilkan puluhan juta per bulan. Itu yang namanya produktif. Apakah teman-teman bisa? Sangat bisa. Saya doakan pasti bisa. Tinggal mau saja. Ya. Tinggal kita bisa menghilangkan tadi mental block itu, kita hilangkan. No, sudah gak zaman lagi. Sudah gak zaman lagi kita jadi orang-orang yang terbelakang. Bukan mentalnya terbelakang ya, tapi berpikirnya masih negatif. Hilangkan itu. Anda mau dari kampung atau mau dari manapun itu, saya juga orang Cikalong, asli Cianjur, Cikalong. Di kampung lagi, tapi bisa seperti ini. Gitu kan ya. Saya pun gak ganteng-ganteng amat gitu, cuman tampan saja. Enggak ya. Maksudnya saya biasa aja orangnya, tapi bisa, buktikan. Dari kampung, gak punya uang, tapi bisa berhasil, pasti bisa. Asal kita mau usaha, kuncinya kita ikhtiar saja. Ikhtiar adalah kewajiban kita. Soal hasil kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat ikhtiar, kuncinya yang lainnya adalah harus bersyukur. Kalau saya menempatkan dengan cara bersyukur, karena saya terlalu banyak beban gitu kan ya, pekerjaan, punya anak, punya istri gitu kan ya. Beberapa perusahaan saya juga punya karyawan gitu kan. Bebannya besar. Cara satu-satunya untuk bisa menghilangkan beban itu adalah dengan cara bersyukur. Makanya teman-teman juga pasti kan pas bangun tidur, buka mata gitu kan, ucap alhamdulillah, berdoa gitu kan ya. Masih suka gak berdoa pas bangun tidur? Itu pembuka yang awal yang baik itu dengan mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Itu kuncinya, rumusnya, saat kita sudah bersyukur maka Allah akan tambah. Gitu. Jadi balik lagi, apakah bisa teman-teman untuk bisa berbisnis online? Sangat bisa, sangat terbuka luas. Teman-teman belum punya beban, belum punya pikiran yang berat gitu kan ya. Ini peluang yang sangat baik buat teman-teman manfaatkan. Ya. Bisnis online pasti bisa. Apa barangnya nanti akan ketemu. Ya. Atau nanti teman-teman boleh follow
Instagram saya atau Facebook saya, cari aja di situ Arif Budiana Jais. Nanti akan ketemu Facebook saya, boleh langsung message saja ke saya, nanya-nanya, mau ngobrol-ngobrol, boleh. Dan harapan terbesar saya sih pada saat pandemi ini sudah selesai, saya bisa bersilaturahmi ke teman-teman. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu sekalian. Ini mungkin hanya pembuka saja, untuk pembuka motivasi saja buat adik-adik, biar paham siapapun berhak sukses, siapapun bisa untuk berhasil. Tinggal dia mau atau tidak. Ya. Terima kasih, mohon maaf nih saya banyak kesalahan dalam ngobrol karena belibet juga kan. Kalau interaksi via video gini emang kurang kerasa. Biasanya saya ngisi seminar langsung 100 orang gitu kan, tampil di ruangan gitu kan, lebih interaktif. Tapi karena dengan penyesuaian sekarang mungkin hanya interaksinya hanya seperti ini saja. Doa saya, doa buat teman-teman sekalian, buat adik-adik, doa terbaik saya buat teman-teman adalah teman-teman bisa menikmati setiap masa muda yang teman-teman alami sekarang. Masa muda ini tidak akan kembali lagi. Saat sudah tua nanti itu gak bisa balik lagi. Tapi masa muda ini adalah peluang yang baik buat teman-teman. Sekarang saatnya teman-teman untuk bisa berubah. Ya, saatnya teman-teman untuk bisa berkembang. Ini peluang yang baik. Mari kita terus berpikir positif saja. Terus berpikir positif saja. Memikirkan hal-hal yang baik. Insya Allah semua hal-hal baik itu akan kembali kepada kita. Kalau dalam istilah luar negerinya itu law of attraction gitu. Saat kita berpikir hal-hal yang baik itu alam semesta akan mengembalikan kepada diri kita. Ya teman-teman, terima kasih. Besar harapan saya teman-teman bisa paham tentang apa yang tadi saya bilang. Dan ini hanya mengupas motivasi saja buat teman-teman bahwa teman-teman bisa belajar bisnis online. Bisa melakukan bisnis online dan bisa berhasil mendapatkan penghasilan dari bisnis online. Pada saat belajar. Pada saat masa sekarang belajar, teman-teman yakin saya pasti bisa. Ya, siapapun itu tua muda punya peluang yang sama. Di dunia online ini punya peluang yang sama. Tidak perlu modal besar, tidak perlu kemampuan yang lebih, semuanya cukup mau saja. Insya Allah itu pasti bisa, pasti berhasil. Ya, terima kasih kembali lagi pada Bapak Ibu Guru sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa berbagi seperti ini. Mudah-mudahan Ibu Bapak semuanya dilancarkan, rezekinya diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan untuk bisa berbagi dengan anak-anaknya. Dan anak-anaknya tetap bahagia. Kenapa sih saya tadi selalu bahagia gitu kan? Bahagia ini dibahas tadi gitu kan? Karena bahagia adalah salah satu cara untuk bisa menikmati, ya. Mudah-mudahan adik-adik sekalian bisa menikmati masa pelajaran ini, masa muda ini yang penuh bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.